Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, alhamdulillah berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kolom komentar ya, bahwa apa saja yang akan dilakukan ketika melakukan pendampingan individu satu ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya akan berbagi pengalaman saya ya sebagai pengajar praktek angkatan 4 dan bahwasanya saat ini saya juga sebagai fasilitator ya di angkatan 8. Bahwa untuk kegiatan inti ya, bagian inti kegiatan pendampingan individu bagian satu calon guru penggerak nanti bersama dengan pengajar praktek. Kemudian Bapak dan Ibu waktunya adalah kurun waktu seminggu ya sebelum lokakarya satu. Bapak dan Ibu yang saat ini sudah selesai melaksanakan lokakarya orientasi, maka Bapak dan Ibu akan memasuki pendampingan individu pertama ya. Waktunya adalah seminggu sebelum lokakarya satu. Kemudian tema pendampingannya adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Kemudian fokus pendampingannya adalah diskusi tantangan belajar daring. Kemudian refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian diskusi pembuatan kerangka portofolio. Dan yang keempat adalah diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Bapak dan Ibu, itu adalah 4 fokus pendampingan ya, yang akan nanti dilakukan pengajar praktek bersama dengan calon guru penggerak. Kemudian berikutnya adalah tindak lanjut hasil lokakarya orientasi. Jadi, di dalam kegiatan pendampingan individu pertama, nanti juga akan ada tindak lanjut hasil lokakarya orientasi. Waktunya adalah 30 menit, yaitu adalah diskusi terkait harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Jadi Bapak dan Ibu yang telah melakukan lokakarya orientasi, silakan nanti didiskusikan dengan pengajar prakteknya ya, CGP. Apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Bapak Ibu resahkan dan terjadi atau belum tidak terjadi. Kemudian apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini. Adakah harapan baru yang Bapak Ibu harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Dan yang ketiga adalah bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak Ibu melakukan pembelajaran sebelumnya Bapak Ibu ya, tidak pembelajaran daring ya, tetapi adalah pembelajaran sebelumnya. Kemudian tindak lanjut hasil pembelajaran Bapak dan Ibu, di sini juga ada PP melakukan diskusi dengan CGP ya terkait dengan modul 1.1 dan modul 1.2. Bapak dan Ibu, diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, dengan mengajukan pertanyaan berikut. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak Ibu di ruang kelas ya, agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kemudian, apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak dan Ibu melakukan perubahan tersebut? Kemudian, bagaimana respon peserta didik Bapak Ibu atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana Bapak Ibu melihat respon tersebut? Berikutnya adalah tindak lanjut pembelajaran masih sama ya. Apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Kemudian perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan aksi nyata modul 1.1. Jadi, aksi nyata modul 1.1 adalah bentuknya jurnal refleksi Bapak Ibu ya. Kemudian saat CGP melakukan aksi nyata modul 1.1 dan modul 1.2, PP memberikan layanan pendampingan kepada CGP dan melaporkan hasil pendampingan aksi nyata modul 1.1 dan 1.2 ke dalam laporan pendampingan individu 1. Kemudian, kegiatan berikutnya adalah pembuatan kerangka portofolio. Jadi, portofolio yang akan dibuat oleh CGP berdasarkan panduan untuk mengetahui kerangka portofolio yang dibuat oleh CGP. Lakukan diskusi dan pembimbingan terkait pembuatan kerangka portofolio. Berikan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menggali informasi dari CGP. Jadi, Bapak dan Ibu nanti di pendampingan individu 1, CGP juga akan berdiskusi dengan PP terkait dengan kerangka portofolio. Nah, di sini nanti PP akan bertanya ya, media atau platform apa yang akan Bapak Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital. Biasanya adalah Google Sheet Bapak Ibu ya. Komponen apa saja yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital? Seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan Bapak Ibu buat?
Kemudian dalam pembuatan portofolio pastikan CGP mengikuti panduan. Jadi ini adalah kegiatan di pendampingan individu pertama, yaitu ditanyakan juga terkait dengan portofolio digital, ya, yaitu menggunakan Google Sheet. Apabila Bapak dan Ibu belum paham terkait dengan Google Sheet, saya juga sudah membuat video, ya, tutorial pembuatan Google Sheet untuk calon guru penggerak. Bapak Ibu silahkan cek di kolom deskripsi ya. Di video ini saya sudah membuat video khusus untuk pembuatan Google Sheet bagi CGP. Bapak dan Ibu, itu adalah informasi dari saya terkait dengan pendampingan individu pertama ya. Jadi ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus perhatikan, yaitu adalah beberapa hal tadi ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan ketikkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.